Fitnah di mana-mana Ustaz, apalagi fitnah wanita. Nah ini gimana nasib jomblo yang masih pada kuliah Ustaz? Mereka masih harus berjuang menuntut ilmu, pemasukan juga belum ada, pendapatan. Istilahnya mulai dari dia buka mata sampai dia datang ke kampus itu udah fitnah semua Ustaz. Nah ini gimana Ustaz? Karena dilema kan Ustaz. Bagaimana caranya buka mata sudah fitnah? Kan masih di kamar. Ini istilahnya begitu Ustaz. Berarti perlu dicurigai penanya ini. Iya. Nah, kalau udah masuk kampus, lihat yang tidak pakai hijab mungkin baru bangun tidur buka mata, fitnah dari mana? Ini benar nih. Harus dicurigai nih. Malah bahkan puasa itu kan katanya bisa meredam syahwat Ustaz. Nah ini dia nggak sanggup Ustaz. Udah puasa aja masih kayaknya syahwatnya masih meronta-ronta. Nah ini tolong nasihati saya dan mohon doakan Ustaz. Ya. Pertama begini, tidak mungkin, mustahil ya, anjuran dan sabda Nabi SAW salah, nggak mungkin. Karena Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab man istata' minkum ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapa yang sudah mampu biologis, al-ba'a itu siap menuangkan sperma laki-laki sehingga bersatu suami, dan kalau istrinya hamil melahirkan dia status ayah, dia siap untuk itu, dan nanti biayai istri anaknya semampunya, dan sang wanita juga siap menerima sperma laki-laki, interaksi biologis, hamil nanti jadi status istri dan ibu, maka itu diistilahkan dengan ba'a. Hai anak muda, siapa yang bisa ba'a, laki-laki dan perempuan, mampu mengambil status itu, falyatazawwaj, menikahlah. Fa inna aghaddu lil basar, karena itu akan lebih menjaga kesucian mata, wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga juga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu maka dia sebaiknya berpuasa, fa innahu lahu wija'. Karena itu akan jadi tameng bagi dia. Jadi kalau penanya ini mengatakan saya sudah puasa tidak mempan, ini tanda tanya. Nggak mungkin. Sabda Nabi SAW tidak mungkin salah. Berarti antum membuka pemicu-pemicunya. Kita teman-teman sekalian ini Allah SWT berikan kita, ada hal-hal yang kita tidak buka pemicu tetap datang. Ada hal-hal yang kalau dibuka pemicu baru datang. Contoh misalnya makan, lapar. Antum biar tidak ada pemicu, nggak lihat makanan, antum bisa lapar karena memang itu kebutuhan. Tidak ada pemicu apa kita lapar. 2-3 hari kita akan lapar. Kita 2-3 jam nggak minum kita akan haus. Itu biasa. Kita 1 hari 2 hari begadang kita akan ngantuk. Itu biasa. Ini tanpa pemicu pun akan datang. Tapi ada hal-hal yang dipicu dulu baru datang. Itulah syahwat kepada lawan jenis. Kalau antum tidak lihat yang haram, tidak dengar, nggak interaksi, nggak mungkin. Mustahil dia bisa muncul. Kan gitu. Jadi berarti ada pemicu, makanya kita kembali kepada penanya tadi, waktu dia bilang dari bangun tidur sudah kena fitnah, ini masalahnya. Berarti dia sendiri memang ada yang dia picu untuk itu. Kalau mulai bangun tidur, masuk kamar mandi sudah bawa handphone, terus nonton, ya wajar lah gitu kan. Sebagaimana antum melihat cuplikan tentang neraka, tentang azab kubur, antum berbekas dalam hati, khawatir terkena itu. Nah begitu juga antum kalau buka yang berisi syahwat, antum akan terdorong untuk itu kan. Coba kalau antum tidak pikirkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya, ya kan gitu. Jadi itu dulu poinnya. Jadi sebenarnya jangan ada pemicunya, gitu kan. Kalau pertanyaan selanjutnya bagaimana ya sebenarnya atau apa yang harus dilakukan para jomblo ini? Saran saya, ini saran, jangan hubungkan antara pernikahan dengan prestasi dunia. Kalau orang tua kita masih bisa kita negosiasi baik-baik, berikan gambaran kepada ibu dan ayah, saya ini sudah balik, misalnya anggaplah umurnya 18 tahun, 20 tahun misalnya, atau 24 tahun, dia lagi di kampus, aktif, ya. Apakah dia mengajar, apakah dia belajar misalnya, kemudian dia merasa terganggu, sudah muncul keinginan interaksi sama lawan jenis, dia boleh bahasakan baik-baik sama mereka, minta izin sama orang tuanya, saya ingin menikah, dan insya Allah nanti saya akan tanggung jawab terhadap istri dan anak saya.